Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Muhajir ia bercerita, Amirul Mukminin Abu Mansur datang di kota Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pada akhir malam, beliau keluar dari Natwah menuju tempat tawaf untuk melakukan tawaf dan melakukan salat. Dan hal ini tidak diketahui oleh seseorang. Ketika fajar telah menyingsing, ia kembali ke Natwah. Kemudian datanglah para muazin seraya memberi salam kepadanya. Lalu dilaksanakanlah salat dan beliau melakukan salat berjamaah sebagai imamnya. Pada suatu malam ketika waktu sahur ia keluar untuk beribadah. Maka ketika ia sedang melaksanakan tawaf, tiba-tiba beliau mendengar suara seorang laki-laki dari Al-Multazam seraya sedang berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang lahirnya kezaliman dan kerusakan di muka bumi dan perkara yang menghalang-halangi antara kebenaran dan ahlinya yang berupa kezaliman dan kerusakan." Lalu Abu Mansur mempercepat jalannya sehingga jelaslah akan ucapan doa laki-laki tadi. Kemudian ia keluar dan duduk di sudut masjid. Lalu ia mengirimkan utusan kepada laki-laki itu. Utusan itu datang menemui laki-laki tadi dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah panggilan Amirul Mukminin." Lalu laki-laki itu melakukan salat 2 rakaat dan beristilam di ruku'. Setelah itu, ia menghadap kepada Abu Mansur bersama utusan tadi seraya mengucapkan salam kepadanya. Lalu Abu Mansur bertanya kepada laki-laki itu, "Apa maksud perkataan yang aku dengar dari engkau? Engkau katakan tentang lahirnya kezaliman dan kerusakan di bumi. Dan apa yang menghalangi antara kebenaran dan ahlinya yang berupa kezaliman dan kerusakan?" "Demi Allah, telah memenuhi pendengaranku apa-apa yang menyakitkan dan mengacaukan pikiranku." Laki-laki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jikalau engkau menjamin keamananku, niscaya akan aku terangkan kepadamu persoalan dari asal-usulnya. Jikalau tidak, niscaya aku ringkaskan saja, karena aku mempunyai kesibukan." Abu Mansur menjawab, "Engkau aman terhadap dirimu sendiri." Maka laki-laki itu berkata, "Seseorang yang telah dimasuki kerakusan sehingga menghalangi kebenaran dan menjadikan kezaliman serta kerusakan sebagai kebaikan di muka bumi, ialah engkau sendiri." Abu Mansur menjawab, "Celaka, bagaimana kerakusan masuk kepadaku? Kuning dan putih dalam tanganku, manis dan masam dalam genggamanku." Laki-laki itu menjawab, "Apakah kerakusan masuk pada seseorang sebagaimana masuknya kerakusan kepada engkau, wahai Amirul Mukminin? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan engkau untuk menjaga segala urusan dan harta kaum muslimin, lalu engkau melalaikan segala urusan mereka, dan engkau mementingkan untuk mengumpulkan harta mereka. Engkau menjadikan hijab dari kapur dinding, gedung-gedung dan pintu-pintu besi antara engkau dan mereka, dan penjaga pintu yang bersenjata. Kemudian engkau kurungkan dirimu dalam gedung-gedung itu, dan engkau mengutus pegawai-pegawaimu untuk mengumpulkan harta dan pajak. Engkau mengangkat menteri-menteri dan pembantu-pembantu yang zalim. Kalau engkau lupa, mereka tidak mengingatkanmu. Kalau engkau ingat, mereka tidak membantu dan mendukungmu. Kekuatan mereka digunakan untuk menganiaya manusia, karena untuk mengambil harta, binatang ternak dan alat senjata. Engkau perintahkan mereka untuk mencegah seseorang masuk ke tempatmu kecuali si ini dan itu, yaitu orang-orang yang telah engkau sebutkan pada mereka. Dan engkau tidak memerintahkan untuk orang-orang yang teraniaya, orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang tidak mempunyai pakaian, orang yang lemah dan miskin. Sesungguhnya tiada seorang pun dari mereka kecuali mereka mempunyai hak pada harta tersebut. Kalau seseorang yang mendapat kezaliman datang, maka orang itu dihalangi untuk masuk ke tempatmu.
kalau orang itu bermaksud untuk menyampaikan pendapatnya kepada engkau, sedangkan engkau berada di hadapan orang banyak, maka engkau melarang yang demikian. Engkau mengutus seorang laki-laki untuk orang-orang yang memperhatikan kezalimanmu. Kalau orang itu datang lalu mengadu kepada pembantu-pembantumu, maka pembantumu itu meminta supaya tidak melaporkan kezaliman yang dideritanya. Kalau yang mengadu adalah orang yang mempunyai kehormatan diri dan berkenan untuk mengadukan kezaliman yang dideritanya, niscaya apa yang dikehendakinya itu adalah mustahil karena mereka takut pada pembantu-pembantumu itu. Maka senantiasalah orang yang mengadu itu bolak-balik kepadanya, mendekatinya mengadu dan meminta tolong. Namun pembantumu itu menolak dan selalu memberi alasan. Apabila orang yang teraniaya itu berjuang mencari keadilan serta meluapkan isi hatinya, sedangkan engkau berada di situ, niscaya ia akan berteriak-teriak meminta tolong di hadapan engkau. Lalu mereka akan dipukul dengan pukulan yang melukai, supaya menjadi peringatan bagi yang lain. Sedangkan engkau melihat yang seperti ini tidak membantahnya. Oleh sebab itu, Islam dan ahlinya tidaklah kekal di atas cara yang seperti ini. Adalah Bani Umayyah dan orang Arab. Apabila orang yang teraniaya sampai kepada mereka, niscaya kezaliman itu disampaikan kepadanya. Lalu orang yang teraniaya itu diperlakukan dengan keadilan. Ada orang yang datang dari negeri yang jauh, kemudian sampailah ia ke pintu penguasanya. Lalu orang itu bersatu, "Wahai ahli Islam," maka bersegeralah mereka itu menemuinya sambil bertanya, "Apakah yang menjadi maksud engkau untuk datang kemari?" Mereka itu menyampaikan kezaliman yang dideritanya kepada sultannya. Lalu sultan itu melakukan dengan keadilan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau telah merantau ke negeri Cina. Di negeri itu ada orang raja, maka aku mendatanginya. Sesampainya di sana, raja tersebut ternyata hilang pendengarannya. Raja itu menangis. Lalu para menteri raja itu berkata, 'Mengapa engkau menangis, Tuan?' Raja itu menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak menangis karena musibah yang telah menimpaku. Akan tetapi aku menangis karena orang yang berteriak-teriak meminta tolong karena teraniaya di depan pintu. Sedangkan aku tidak mendengarnya.' Kemudian raja itu menyambung, 'Kiranya pendengaranku telah hilang, akan tetapi penglihatanku tidaklah hilang. Maka katakanlah kepada penduduk bahwa jangan berpakaian dengan pakaian merah kecuali orang yang teraniaya.' Raja itu mengendarai gajah dan berjalan berkeliling di pagi hari dan malam hari. Kalau ia melihat orang yang teraniaya, maka ia memperlakukan dengan keadilan. Inilah wahai Amirul Mukminin, orang musyrik yang menyekutukan Allah telah berbuat kasih sayang kepada orang-orang musyrik dan sikapnya di atas kelobaan pada kerajaannya. Sedangkan engkau adalah orang yang beriman kepada Allah, namun engkau tidak kasih sayang kepada kaum muslimin. Sesungguhnya engkau tidak mengumpulkan harta kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Kalau engkau berkata, 'Aku kumpulkan harta itu untuk anakku,' maka sesungguhnya telah ditampakkan oleh Allah kepadamu sebuah perumpamaan pada anak bayi kecuali yang lahir dari perut ibunya. Bayi kecil itu mempunyai harta di bumi, dan tidak ada harta pun kecuali memberi kepadanya dari orang yang loba. Ia mengumpulkannya. Maka senantiasa Allah sayang pada bayi itu, sehingga rasa cintanya seseorang padanya besar. Dan tidaklah engkau yang memberikan, tetapi Allah telah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jikalau engkau berkata, 'Aku mengumpulkan harta itu untuk meneguhkan pemerintahanku,' maka sesungguhnya telah diperlihatkan oleh Allah dalam suatu ibarat tentang orang yang sebelum engkau. Tidaklah mereka memperkayakan dengan emas dan perak, dan tidak pula dengan senjata dan hewan ternak yang disediakan. Kalau engkau berkata, 'Aku kumpulkan harta ini untuk mencapai tujuan,'
yaitu tujuan yang lebih besar dari yang sudah ada sekarang. Maka demi Allah, tiada yang lebih tinggi dari apa yang ada pada engkau sekarang, kecuali derajat yang diperoleh dengan amal yang soleh. Wahai Amirul Mukminin, apakah ada siksaanmu kepada rakyat yang mendurhakaimu lebih dari membunuh? Abu Mansur menjawab, tidak. Laki-laki itu berkata, apa yang engkau perbuat dengan kerajaan yang telah diserahkan Allah kepadamu? Dan apa yang ingin kau perbuat dengan dirimu sendiri dari kerajaan dunia ini? Dan Allah tidaklah menyiksa orang yang mendurhakainya dengan membunuh, tetapi ia menyiksa terhadap orang yang mendurhakinya dengan kekekalan dalam azab yang pedih. Ia melihat engkau dari apa yang ada dalam hati dan apa yang disembunyikan oleh anggota tubuhmu. Apakah yang ingin engkau katakan jika Allah yang Maha Benar menjaput kerajaanmu dari dunia dan engkau dipanggil saat hari perhitungan amal? Adakah sesuatu yang engkau miliki sekarang, perkara yang bisa membuat engkau tidak membutuhkan kepadanya? Maka menangislah Abu Mansur dengan tangisan yang keras. Kemudian Abu Mansur mengeluh, aduh, andaikan aku ini tidak diciptakan. Kemudian Abu Mansur bertanya, apa yang harus aku lakukan terhadap apa yang telah diserahkan kepadaku? Sedangkan aku tidak melihat dari manusia kecuali pengkhianat. Laki-laki itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, haruslah engkau bersama dengan para imam-imam yang berpengetahuan tinggi dan yang menjadi petunjuk umat. Abu Mansur bertanya, siapakah mereka itu? Laki-laki itu menjawab, ulama. Abu Mansur menimpal, para ulama telah lari dariku. Laki-laki itu berkata, mereka semua lari darimu karena mereka takut bahwa engkau akan membawa mereka ke jalan yang telah engkau perbuat. Akan tetapi, bukalah pintu dan permudahlah hijabmu. Berilah pertolongan pada orang yang teraniaya. Cegahlah segala macam kezaliman. Ambillah sesuatu dari yang halal dan baik. Kemudian bagikanlah dengan benar dan adil. Aku akan menjamin bahwa orang yang telah lari darimu akan datang kepadamu. Lalu mereka akan menolongmu untuk perbaikan pekerjaanmu dan rakyat-rakyatmu. Lalu Abu Mansur berdoa, wahai Allah Tuhanku, anugerahkanlah taufik kepadaku untuk mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh orang laki-laki ini. Kemudian datanglah para muazin dan memberi salam kepadanya. Lalu didirikan salat, maka Abu Mansur ikut salat bersama dengan mereka. Setelah Abu Mansur selesai melakukan salat, beliau mengatakan kepada pengawalnya, engkau harus mencari laki-laki itu. Jikalau engkau tidak membawa kemari, niscaya akan aku potong leher engkau. Seraya menampakkan kemarahannya kepada laki-laki tadi. Lalu pengawal tadi keluar mencari laki-laki tersebut. Ketika laki-laki itu sedang dicari, ia sedang melakukan tawaf. Kemudian pengawal tersebut melakukan sholat bersama dengan laki-laki tadi. Setelah selesai, maka pengawal itu berkata, wahai laki-laki, apakah kamu bertakwa kepada Allah? Laki-laki itu menjawab, ya. Pengawal itu berkata, apakah engkau ma'rifah kepada Allah? Laki-laki itu menjawab, iya. Pengawal itu menyambung, pergilah bersamaku kepada Abu Mansur. Dia sudah bersumpah akan membunuh aku jika aku tidak membawamu kepadanya. Laki-laki itu menjawab, tidak ada jalan bagiku untuk menemui kepadanya. Pengawal itu menjawab, aku akan dibunuh. Laki-laki itu berkata, tidak. Pengawal, bagaimana caranya? Laki-laki, apakah kamu pandai membaca? Pengawal, tidak. Lalu laki-laki itu mengeluarkan sebuah bungkusan yang ada padanya, berupa selembar kertas yang di dalamnya ada tulisan sesuatu. Seraya berkata, ambillah, masukkan ke dalam saku bajumu. Sesungguhnya pada kertas ini berisi doa yang dapat melepaskan dari kesempitan. Pengawal itu bertanya, apakah doa kesempitan itu? Laki-laki, tidak akan diberi rizki dengan doa ini kecuali orang-orang yang syahid. Pengawal,
semoga engkau diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepadaku. Namun alangkah baiknya jika engkau menjelaskan kelebihan doa ini. Laki-laki itu menjawab, barang siapa berdoa dengan doa ini pada siang dan malam hari, niscaya akan dihancurkan dosa-dosanya, dikekalkan kegembiraannya, dihapuskan segala kesalahannya, diterima segala doanya, dilapangkan rezekinya, diberikan keinginannya, dan diberi pertolongan oleh Allah dari musuh-musuhnya. Pengawal itu lalu bercerita, maka aku ambil kertas itu, aku masukkan ke dalam saku bajuku, kemudian aku tidak mempunyai maksud selain menuju Amirul Mukminin. Lalu aku masuk ke tempatnya seraya memberi salam kepadanya. Lalu ia mengangkatkan kepalanya memandang kepadaku sambil tersenyum. Kemudian ia berkata, celaka engkau, pandai engkau bermain sihir. Aku menjawab, tidak, wahai Amirul Mukminin. Kemudian aku ceritakan kepadanya tentang kejadianku dan laki-laki itu. Lalu Khalifah Abu Mansur berkata, engkau lepas dan bebas. Maka dibatalkanlah hukumanku itu dan aku anugerahi 10.000 dirham. Kemudian ia berkata kepadaku, apakah engkau kenal dengan orang itu? Tidak, jawabku. Abu Mansur berkata, itulah Nabi Khidir. Wallahu a'lam.